Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sutradara Capung Terbang. Channel ini channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala Sutradara Capung Terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah ilmu pengetahuan agama Islam kita agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk meneruskan bahasan yang dulu pernah kita bahas, yaitu Sirah Nabawiyah. Nah, Sirah Nabawiyah, teman-teman yang mempunyai bukunya disimak. Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ini dari karya dari Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, juara penulisan Muslim World Liga ya. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas tentang dari letak Jazirah Arab, bangsa Arab, kekuasaan kalangan bangsa Arab, raja-raja di zaman, di Hirah, di Syam, Hijaz, kekuasaan penjuru Arab, kondisi politik dan kondisi kehidupan agamanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa ya? Masih dari bukunya. Kalau teman-teman punya, silahkan dibuka bukunya. Nah, kita akan melihat gambaran masyarakat Arab zaman jahiliyah ya. Jahiliyah itu adalah orang bodoh, jahil ya. Maka bagaimana sih keadaan dari masyarakat orang Arab yang terdahulu di zaman jahiliyah itu seperti apa? Nah teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Gambaran masyarakat Arab jahiliyah. Setelah pada bagian yang lalu kita membahas kondisi politik, kondisi agama di Jazirah Arab, kita masih menyisakan pembahasan tentang kondisi sosial, politik, dan moral. Berikut ulasan singkatnya. Kondisi sosial. Terdapat beragam klasifikasi dalam tatanan masyarakat Arab, di mana antara satu dengan yang lainnya kondisinya berbeda-beda. Hubungan seorang laki-laki dengan keluarganya di lapisan kaum bangsawan mendapatkan kedudukan yang amat terpandang dan tinggi. Kemerdekaan berkehendak dan berpendapat yang mesti didengar mendapatkan porsi terbesar. Hubungan ini selalu dihormati dan dijaga sekalipun dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika seorang laki-laki yang ingin dipuji karena kemurahan hati dan keberaniannya di mata orang Arab, hendaknya waktunya yang banyak hanya digunakan untuk berbicara dengan wanita. Jika seorang wanita menghendaki, dia dapat menyimpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian, namun juga dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Meskipun demikian, tak dapat disangkal lagi bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga yang menentukan sikap di dalamnya. Hubungan antara laki-laki dan wanita yang berlangsung melalui akad nikah dan diawasi oleh para walinya atau wanita. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk menggurui mereka. Sementara kondisi kaum bangsawan demikian. Kondisi yang dialami oleh lapisan masyarakat lainnya amat berbeda. Terdapat beragam gaya hidup yang bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Kami hanya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah berupa pelacuran, kegila-gilaan, pertumpahan darah, dan perbuatan keji. Imam Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Kemudian dia menentukan maharnya dan menikahkannya. Yang kedua yaitu seorang laki-laki berkata kepada istrinya,
ketika ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Kemudian setelah itu istrinya ini ia tinggalkan dan tidak ia sentuh selamanya hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Dan bila nampak tanda kehamilannya, bila si suami masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan nikah istibda. Ya, ada dua ya tadi ya. Nah, yang ketiga yaitu sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita ini hamil dan melahirkan, kemudian setelah berlalu beberapa malam dari melahirkan, dia mengutus kepada mereka atau sekelompok orang tadi, maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si wanita ini berkata kepada mereka, "Kalian telah mengetahui apa yang kalian telah lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan, dan dia ini adalah anakmu, hai fulan." Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka. Maka anaknya dinasabkan kepadanya. Nah, itu pernikahan yang ketiga. Yang keempat yaitu banyak laki-laki mendatangi seorang wanita sedangkan si wanita tidak menolak sedikit pun. Siapapun yang mendatanginya, mereka ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol mereka. Dan siapapun yang menghendaki mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul lalu mengundang ahli pelacak atau al-qobah. Kemudian si ahli ini menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan ada kemiripan dengan si anak. Lantas dipanggillah si anak tersebut dengan anaknya. Dalam hal ini si laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menyangkal. Wah, ada 4 ya. Yang keempat ini random ya berarti ya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau menghapus semua pernikahan kaum jahiliyah tersebut dan mengganti dengan pernikahan cara Islam yang berlaku saat ini. Dalam tradisi mereka, antara laki-laki dan wanita harus selalu berkumpul bersama dan diadakan di bawah kilauan ketajaman mata pedang dan hulu-hulu tombak. Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandra wanita-wanita suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Kaum jahiliyah terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri atau poligami. Tanpa batasan tertentu, mereka mengawini 2 bersaudara, mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah ditalak atau telah ditinggal mati oleh bapak mereka. Dan hal ini diharamkan pada masa Islam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-22-23. Hak menalak kepada kaum laki-laki dan tidak ada batasan tertentu. Atau tetap boleh rujuk meski istri telah ditalak lebih dari 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud bab penghapusan bolehnya rujuk setelah talak 3. Para ahli tafsir menyebutkan persoalan ini sebagai sebab turunnya ayat. Talak itu 2 kali. Perbuatan zina merata pada setiap lapisan masyarakat. Tidak dapat kita mengkhususkan hal itu kepada satu lapisan tanpa menyentuh lapisan yang lain. Ada sekelompok laki-laki dan wanita yang terkecuali dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan dalam lumpur kehinaan. Wanita-wanita merdeka kondisinya lebih bagus dari kondisi para budak wanita. Kondisi mereka atau budak wanita sangat parah. Mayoritas kaum jahiliyah sepertinya tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan keji semacam itu. Menjadi suatu aib
bagi mereka. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amru bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan adalah anakku dari hasil perzinaanku dengan seorang budak wanita pada zaman jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, tidak ada dakwaan dalam Islam atau yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Seorang anak adalah dari hasil ranjang atau dinasabkan kepada orang yang menidurnya. Sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita pezina. Tentang hal ini ada kisah yang amat terkenal yang terjadi antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdu bin Zam'ah dalam mempersoalkan nasab anak dari budak wanita Zam'ah, yaitu Abdurrahman bin Zam'ah. Sumbernya dari hadis riwayat Abu Daud bab anak dinasabkan kepada orang yang meniduri. Adapun hubungan seorang antara bapak dan anak-anaknya amat berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menguraikannya rangkaian bait. Sungguh kehadiran anak-anak di tengah kami merupakan jantung-jantung kami yang berjalan di atas bumi. Di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup anak-anak wanita mereka karena takut malu dan enggan menafkahinya. Anak laki-laki dibunuh lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Lihat Al-Quran Surat Al-An'am 151, Al-Quran Surat Al-Nahl 58-59, Al-Isra ayat ke-31, dan At-Takwir ayat ke-8. Nah, contohnya Umar bin Khattab itu yang dijuluki orang yang pernah membunuh anaknya tetapi dia bisa masuk surga. Nah, karena di zaman jahiliyah dulu dia karena masa jahiliyah dia nggak tahu, karena mempunyai anak wanita dipendam hidup-hidup. Di masa keislaman dia telah bertobat sehingga ada juga orang yang mengubur hidup-hidup. Nah, maka hidayah itu tidak ada yang tahu. Kita wajib untuk meminta hidayah, selalu diberikan jalan yang lurus atau ihdinas siratal mustaqim. Namun, kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub dalam ayat-ayat di atas telah mencerminkan model yang berlaku umum di masyarakat. Di sisi lain, mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki untuk dapat membentengi diri mereka dari serangan musuh. Adapun pergaulan antara seorang laki-laki dengan saudaranya, anak paman, dan kerabatnya sangat kental dan kuat. Mereka hidup dan mati demi fanatisme kesukuan. Semangat untuk bersatu begitu membudaya antar sesama suku dan menambah rasa fanatisme tersebut. Bahkan, prinsip yang dipakai dalam sistem sosial adalah fanatisme rasial dan hubungan tali rahim atau tali persaudaraan. Mereka hidup di bawah semboyan yang bertutur. Tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Mereka menerapkan semboyan ini sebagaimana adanya, tidak seperti arti yang telah diralat oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim termasuk mencegahnya melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, perseteruan dan persaingan dalam memperebutkan martabat dan kepemimpinan seringkali mengakibatkan terjadinya perang antar suku yang masih memiliki hubungan sebapak. Kita dapat melihat fenomena tersebut pada apa yang terjadi suku Aus, Khazraj, Abs, dan Zibzian, Bakar, dan Taglib, dan lain-lain. Di sisi lain, hubungan yang terjadi antar suku yang berbeda-beda benar-benar berantakan. Kekuatan yang ada mereka digunakan untuk berjibaku dalam peperangan. Hanya saja ada kalanya mereka
rasa sungkan serta rasa takut mereka terhadap sebagian tradisi dan kebiasaan bersama yang sudah ada dan berlaku antar ajaran agama dan khurafat sedikit mengurangi deras dan kerasnya genderang perseteruan tersebut. Dan dalam kondisi tertentu, loyalitas, persekutuan, dan subordinasi yang terjalin menyebabkan antar suku yang berbeda berangkul dan bersatu. Dan satu-satunya yang merupakan rahmat dan penolong bagi mereka adalah adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang, sehingga mereka dapat menghirup kehidupan dan mencari rezeki guna kebutuhan sehari-hari. Ringkasnya, kondisi sosial yang berlaku di masyarakat jahiliyah benar-benar rapuh dan dalam kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan kadang-kadang diperlakukan bak benda mati. Hubungan antara umat sangat lemah. Sementara setiap ada pemerintahan, maka ujung-ujungnya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat, atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengecam kekuasaan mereka. Nah, seperti itu gambaran masyarakat Arab jahiliyah di kondisi sosialnya. Jangan lupa kita bahas kondisi ekonomi, moral, kemurahan hati, dan gaya hidup, tekad, lemah lembut, kebanggaan, dan lain sebagainya di bahasan berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa beli bukunya. Bukunya sangat bagus, Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini. Jika ada yang salah itu murni dari saya memohon maaf, dan jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.